Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Nona Ficaya. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Pos Indonesia, program studi D4, jurusan Logistik Bisnis. Kali ini saya akan membahas tentang Green Supply Chain Management, pengertiannya, regulasinya, dan kasus pelanggaran yang terjadi terkait dengan Green Supply Chain Management. Pertama-tama, mari kita mulai dari pengertian Green Supply Chain Management. Jadi, Green Supply Chain Management sendiri adalah upaya untuk menghilangkan, meminimalkan limbah, energi, emisi kimia berbahaya, limbah padat di sepanjang rantai pasokan. Dan Green Supply Chain ini didorong oleh meningkatnya degradasi lingkungan, berkurangnya sumber daya alam, dan meningkatnya tingkat polusi. Terdapat regulatory demand atau peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan agar perusahaan merasa penting untuk memperoleh penghargaan di bidang lingkungan dengan cara menerapkan berbagai pendekatan-pendekatan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air yang menimbang bahwa air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dan bahwa agar air dapat bermanfaat secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang diinginkan, perlu dilakukan pengendalian pencemaran air. Serta bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengendalian pencemaran air. PT Ciwi Kimia merupakan salah satu perusahaan yang melanggar regulasi tersebut terkait dugaan pelanggaran akibat pembuangan limbah yang melebihi baku mutu air limbah. Berawal dari pengaduan masyarakat mulai Januari tahun 2014 terkait pencemaran dan kerusakan sungai, serta dari pemantauan sejak Oktober tahun 2013 terhadap outlet buangan PT Ciwi Kimia. Ekoton atau selaku Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah menemukan pembuangan limbah cair melebihi baku mutu air limbah langsung ke Sungai Surabaya. Warga menjadi geram karena limbah tersebut mencemari sungai. Airnya menjadi keruh, adanya bau tidak sedap, serta gagal panen ikan. Kemudian, dampak lingkungan akibat buangan limbah PT Ciwi Kimia ini berupa berkurangnya populasi makroinvertebrata. Sampel air limbah PT Ciwi Kimia diambil pada tahun 2014 bulan Februari dan mendapatkan aroma minyak tanah yang sangat kuat. Selama ini PT Ciwi Kimia menggunakan anti-defoaming dengan bahan dasar minyak tanah yang itu seharusnya diganti dengan senyawa berbahan dasar air. Pada surat yang juga ditembuskan kepada Kapolres Sidoarjo, Camat Bolongbedo, dan Direksi PDAM Delta Tirta, Ekoton atau selaku Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah mendesak Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap pembuangan limbah cair PT Ciwi Kimia. Juga melakukan pengukuran rutin selama seminggu penuh untuk membuktikan ketaatan PT Ciwi Kimia pada aturan pengelolaan lingkungan. Pengelolaan limbah B3 yang baik akan memberikan dampak positif bagi kelangsungan hidup sebab akan mengurangi polusi atau pencemaran lingkungan karena saat ini masih banyak perusahaan yang tidak memperhatikan pengelolaan limbah B3-nya. Hal itu membuat adanya kasus pencemaran lingkungan dari perusahaan-perusahaan sehingga banyak masyarakat yang dirugikan karena kejadian ini dan menambah penyakit akibat dari pencemaran lingkungan tersebut. Sekian pembahasan di video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.